Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu asrofil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini kita belajar pengausan-pengausan di bumi bakti. Kita semua ini sarang-sarang belajar di dalam Jamiah Bumi Bakti. Kita semua ini hidup di dalam dunia ini, umat manusianya ini semuanya belajar. Yang besar belajar, yang kecil belajar, yang muda belajar, yang tua belajar, semuanya belajar semua. Tidak ada yang pintar. Pada malam hari ini temanya di dalam Jamiah Bumi Bakti ini judulnya yaitu adalah Muhammad. Minggu yang lalu judulnya Sayyidina. Sekarang dilanjutkan judulnya dengan Muhammad. Di dalam temanya judulnya Muhammad ini yaitu kitabnya yaitu kitab Pancarurip Sejatining Urip, kitab Insan Hamil, dan kitab Nurjati, dan kitab Sejati. Kalau minggu dahulu yaitu adanya cuma satu, yaitu kitab Nurjati. Kalau pada malam hari ini kitabnya yaitu keempat-empatnya yaitu semuanya dijalankan semua, dikeluarkan semua pada malam hari ini. Tema judulnya yaitu adalah Muhammad. Mimbasemu itu maknanya barokah. Haja berhak harokat perbuatan umat manusianya. Mim tasjid ing perjalanan Muhammad. Dal pasidu dal kecil ing dalam pendiriannya. Kita semua ini umat manusia di dalam dunia ini semuanya mendapatkan barokah-barokah semua. Sekecil apapun umat manusianya itu mendapatkan barokah. Kita semua ini hidup di dalam dunia ini semuanya mendapatkan barokah. Tidak ada yang tidak mendapatkan barokah, namanya manusia. Karena di dalam kitab Pancarurip Sejatining Urip, umat manusia diciptakan oleh Sang Pencipta itu
dipastikan mendapatkan barokah yang paling utama. Karena umat manusia makhluk yang paling dimuliakan oleh Sang Pencipta. Seluruh makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta yang paling dimuliakan yaitu adalah umat manusia. Bukan satu hewan, bukan tumbuh-tumbuhan, bukan sebangsa jin, bukan sebangsa malaikat, bukan makhluk-makhluk yang lainnya. Yang paling dimuliakan oleh Sang Pencipta itu adalah makhluk, yaitu adalah umat manusia. Berarti umat manusianya di dalam mempasemu maknanya barokah. Umat manusianya itu yang paling diutamakan, yang paling dikasih barokah oleh Sang Pencipta itu. Umat manusianya dikasih barokah yang paling tertinggi oleh Sang Pencipta itu. Apa bentuknya para jamaah? Banyak. Kok banyak? Kok umur panjang? Berarti para jamaah ini tidak paham. Berarti para jamaah ini mudeng. Karena saya udah berkali-kali mengucap di dalam kitab Pancorep Sejati Ning Urip bahwa umat manusianya itu makhluk yang paling dimuliakan oleh Sang Pencipta. Gusti Allah atau Sang Pencipta itu menciptakan makhluk itu bukan manusia saja. Ada satu hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada sebangsa jin, ada sebangsa malaikat, ada makhluk-makhluk yang lain. Jadi umat manusia, barokah yang paling tertinggi itu adalah apa para jamaah? Kok manusia lagi? Berarti para jamaah ini mudeng. Saya berkali-kali mengucap umat manusianya itu barokah yang paling tertinggi itu adalah umat manusianya itu dimuliakan oleh Sang Pencipta. Kok para jamaah ini mudeng? Kok para jamaah ini enggak jelas jawabannya? Para jamaah ini enggak peka tentang jawaban saya. Saya udah kasih contoh supaya paham. Kok tidak paham-paham? Ada jawabannya manusia, ada umur panjang, ada yang lainnya. Kok jawabannya enggak jelas-jelas? Ada yang banyak. Lah kalau banyak itu satu hewan. Benar tidak para jamaah? Jadi umat manusia di dalam dunia ini semuanya mendapatkan yang paling tertinggi barokah itu adalah dimuliakan. Benar atau tidak para jamaah? Karena Sang Pencipta itu menciptakan makhluk itu banyak sekali. Tidak satu hewan, tidak tumbuh-tumbuhan, tidak manusia, tidak malaikat, tidak sebangsa jin atau makhluk-makhluk yang lain yang tidak diketahui oleh umat manusia. Karena yang diketahui oleh umat manusia kebanyakannya adalah satu hewan, tumbuh-tumbuhan, sebangsa jin, sebangsa malaikat dan umat manusia. Lah makhluk-makhluk yang di luar angkasa atau di bawah bumi itu tidak ada yang tahu. Yang tahu itu kecuali Gusti Allah atau Sang Pencipta. Cuman Gusti Allah atau Sang Pencipta itu menciptakan makhluk yang paling dimuliakan itu adalah umat manusia. Berarti umat manusianya itu mendapatkan barokah-barokah yang paling tertinggi. Karena makhluk yang paling dimuliakan. Makhluk yang paling dimuliakan oleh Sang Pencipta itu manusianya itu siapa para jamaah? Oh, Nabi Adam. Alhamdulillah ada satu jamaah yang menjawabnya betul dan 100. Berarti para jamaah ini jelas dan gamblang dan peka. Karena
makhluk umat manusia yang paling dimuliakan oleh Sang Pencipta yang pertama kalinya yaitu adalah Nabi Adam alaihi salam. Karena umat manusianya itu bentuk wujudnya, bentuk segala-galanya udah sempurna, yang paling sempurna makhluk Sang Pencipta itu umat manusia. Lalu ada pikirannya, ada tingkah lakunya, ada perbuatannya. Berarti umat manusianya itu makhluk yang paling dimuliakan oleh Sang Pencipta. Karena umat manusianya itu adalah semuanya itu adalah umat manusianya itu kunci dari Sang Pencipta, dari Gusti Allah. Karena umat manusianya itu kuncinya bisa adanya Sang Pencipta atau Gusti Allah. Itu adanya di diri umat manusia. Umat manusianya juga kuncinya adanya di diri Sang Pencipta dan di diri Gusti Allah. Jadi umat manusia dan Sang Pencipta itu saling membutuhkan. Umat manusianya itu butuh Sang Pencipta. Sang Pencipta pun butuh umat manusia. Jadi kita semua ini umat manusia dan Sang Pencipta itu saling membutuhkan. Jadi umat manusianya itu segala-galanya itu kunci dari Sang Pencipta, dari Gusti Allah. Lalu umat manusianya juga segala-galanya kuncinya adanya di Sang Pencipta dan Gusti Allah. Sebabnya apa para jamaah? Seperti itu. Balak-balik. Kok balak-balik? Kan tanyanya sebabnya apa? Bukan balak-balik. Jadi semuanya umat manusianya itu kunci Sang Pencipta ada di diri umat manusia. Kunci umat manusia juga ada di diri umat manusia, di diri Sang Pencipta. Jadi Sang Pencipta kuncinya ada di diri umat manusia juga kuncinya ada di diri Sang Pencipta. Ada rasa. Takdir kodrat. Oh, takdir kodrat dan rasa. Saya belum bertanya kok udah menjawab. Ini saya yang bingung. Saya apa yang dipertanyakan, siapa yang dijawab, saya bingung ini. Kan sayanya ini kunci umat manusia ada di diri Sang Pencipta. Kunci Sang Pencipta ada di diri umat manusia. Saya baru mengucap seperti itu, kok ada yang menjawab, ada yang ngerasa, ada diri umat manusia. Ini saya bingung, saya kan nggak bertanya terhadap para jamaah. Jadi segala-galanya umat manusia itu kuncinya ada di Sang Pencipta. Sang Pencipta juga ada di diri umat manusia. Sebabnya apa? Seperti itu loh para jamaah. Ada rasa. Takdir kodrat, ada rasa, itu salah kaprah semua. Sebenarnya itu kunci umat manusia. Sang Pencipta bisa ada karena menciptakan umat manusia. Umat manusia bisa ada karena Sang Pencipta. Seperti itu jawabannya. Karena Sang Pencipta itu adanya di dalam alif jari'i, ing badane Gusti Allah, tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna, hanya nama. Nama ada ing diri umat manusia. Diri umat manusia itu ada ing rasa. Rasa itu ada di diri Sang Pencipta. Sang Pencipta itu ada di diri umat manusia. Umat manusia juga ada di diri Sang Pencipta. Karena rasa diciptakan oleh Sang Pencipta, berarti Sang Pencipta itu ada. Bila umat manusianya tidak ada rasa di diri Sang Pencipta, hendak umat manusia juga tidak ada. Jadi segala-galanya itu umat manusianya itu ada di diri Sang Pencipta. Sang Pencipta juga ada di diri umat manusia. Kuncinya.
Bila umat manusianya tidak diciptakan, apakah ada sang pencipta para jamaah? Bila umat manusia sudah diciptakan, apakah ada sang pencipta para jamaah? Dipastikan ada. Karena umat manusianya itu real dan nyata, itu yang menciptakan itu adalah sang pencipta, tidak ada yang lain. Karena segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini, di dalam mempasemu maknanya barokah. Segala sesuatu umat manusia, semuanya barokahnya itu dari sang pencipta. Tapi sang pencipta itu tidak butuh tentang ibadah-ibadah umat manusia. Karena ibadah-ibadah umat manusianya itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk diri sang pencipta. Karena umat manusianya itu diciptakan oleh sang pencipta. Lalu umat manusianya itu beribadah seperti ibadah sodako jariyah, amal jariyah, atau sholat, atau ibadah zakat fitrah, atau umroh, atau haji, atau ibadah-ibadah yang lain. Sang pencipta itu tidak butuh tentang ibadah-ibadah umat manusia. Sang pencipta itu hanya butuh diri umat manusianya itu sendiri, bukan ibadahnya. Sebabnya apa para jamaah? Seperti itu. Kan jawabannya bingung. Padahal mudah sekali. Karena saya udah berulang-ulang kali. Bisa ada sang pencipta karena menciptakan makhluk namanya manusia. Lah yang dibutuhkan oleh sang pencipta itu adalah wujud bentuk umat manusianya. Barulah ada sang pencipta. Kalau tentang ibadah umat manusia, sang pencipta itu tidak butuh sama sekali. Karena sang pencipta itu karena udah serba maha segala-galanya. Jadi tidak butuh tentang ibadah-ibadah umat manusia. Yang dibutuhkan adalah oleh sang pencipta itu adalah wujud umat manusianya itu sendiri. Karena apa para jamaah? Kan bingung lagi. Jawabannya mudah. Karena bila tidak ada bentuk wujud umat manusia, anda tidak ada sang pencipta. Lah kalau wujud umat manusianya itu tidak ada, apakah ada sang pencipta di dalam dunia ini para jamaah? Lah yang dibutuhkan itu adalah wujud bentuknya. Karena di dalam hak itu nyata, hu itu nyata. Gusti Allah telah menyatakan segala-galanya tentang cipta-ciptaannya. Satu hewan udah dinyatakan, tumbuh-tumbuhan udah dinyatakan, jin atau malaikat udah dinyatakan, umat manusia juga udah dinyatakan. Jadi yang dibutuhkan oleh sang pencipta itu adalah wujudnya, bukan ibadahnya. Karena umat manusia tentang ibadah itu sang pencipta itu tidak butuh sama sekali. Karena sang pencipta itu sudah serba maha segala-galanya. Karena sang pencipta itu yang dipegang itu adalah Rahman dan Rahim. Rahman itu yang membentuk makhluk, Rahim itu yang mengasihi menyayangi. Sang pencipta itu udah membentuk makhluk lalu dikasih disayangi. Itulah sang pencipta yang maha adil. Bisa adil itu karena Rahman Rahim, bisa agung itu karena Rahman dan Rahim, bisa mulia itu karena Rahman Rahim, bisa yang maha besar itu Rahman dan Rahim. Semuanya itu karena Rahman dan Rahimnya. Jadi kita semua ini umat manusia itu oleh sang pencipta atau Gusti Allah itu yang dibutuhkan itu adalah wujudnya, bukan ibadahnya. Lalu sang pencipta itu yang dibutuhkan oleh umat manusia
itu bila umat manusianya mengikuti sifat-sifat Gusti Allah, itu adalah welas asih. Jadi andahnya itu di welas asih. Welas asih itu adalah di Rahman dan Rahim. Rahman itu yang memiliki untuk makhluk, ni Rahim itu yang mengasihi menyayangi. Nah, udah mengasihi menyayangi lalu dikasih rasa. Jadi sang pencipta itu membutuhkan terhadap umat manusia itu adalah rasa, bukan ibadahnya. Yang dibutuhkan oleh sang pencipta itu yang pertama kali adalah wujudnya, dan yang keduanya itu adalah rasa, bukan ibadahnya. Seperti ibadah sholat, atau ibadah sedekah jariah, amal jariah, atau ibadah umroh, atau ibadah haji, atau ibadah zakat fitrah atau zakat, atau ibadah-ibadah yang lain. Karena ibadah umat manusianya itu untuk dirinya semua. Kalau umat manusianya itu memiliki rasa, entar itu menyatu dengan sang pencipta. Sebabnya apa para jamaah? Kan jawabannya bingung. Padahal itu mudah sekali. Karena di dalam alif jara'i ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna, hanya nama. Nama ada ing rasa, rasa ada ing diri umat manusia. Lah umat manusia ini rasanya diciptakan oleh sang pencipta, tidak para jamaah? Pasti diciptakan. Jadi umat manusianya itu yang dibutuhkan oleh sang pencipta itu adalah pengakuan dirinya, bukan ibadahnya. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Karena segala sesuatu umat manusia itu semuanya umat manusia di dalam dunia ini semuanya butuh pengakuan. Karena umat manusianya ini diciptakan oleh sang pencipta, wujudnya, lalu ada rasa bahwa saya ini diciptakan oleh sang pencipta, bahwa rasanya saya ini dari sang pencipta. Berarti umat manusia yang dibutuhkan oleh sang pencipta adalah wujud dan rasanya. Benar atau tidak para jamaah? Karena umat manusianya itu kunci dari segala-galanya sang pencipta. Sebabnya apa para jamaah? Kan bingung lagi. Padahal si muda, saya udah berulang-ulang kali mengucap seperti itu. Para jamaah pada malam hari ini mudeng semua. Bingung. Padahal nah, yang tadi itu berbolak-balik. Nah, ini benar nih, berbolak-balik ini jawabannya. Bisa ada sang pencipta karena umat manusia. Bisa ada umat manusia itu karena sang pencipta. Benar atau tidak para jamaah? Bila umat manusianya tidak diciptakan oleh sang pencipta, apakah ada sang pencipta? Kan tidak ada. Lah bila ada umat manusia, pasti ada enggak sang pencipta para jamaah? Pasti ada. Lah ini jawabannya yang tadi berbolak-balik ini benar. Kalau tadi belum pas. Jadi umat manusia di dalam dunia ini semuanya hidup itu berbolak-balik semua. Karena umat manusianya yang paling enak itu bolak-balik mancing metu. Itu yang paling enak. Benar atau tidak para jamaah? Karena di dalam mimpasemu maknanya barokah. Haja berhak harokat perbuatan umat manusianya. Harokat perbuatan umat manusianya yang paling enak itu mancing metu atau bolak-balik para jamaah. Ya kalau yang paling enak itu bolak-balik dan mancing metu. Semuanya, contohnya kalau mau memakan di mulut itu berbolak-balik.
Lah kalau ibaratnya makannya saja nggak dikeluarkan, nggak enak rasanya. Jadi berbolak-balik itu nikmat, majing metu itu nikmat. Tapi pikirannya jangan ngeres. Pikirannya kebanyakan yang kalau berbolak-balik ngeres, majing metu ngeres. Itu kebanyakan orang. Karena umat manusia hidup di dalam dunia ini, di dalam harokat perbuatannya. Harokat perbuatannya umat manusia itu letaknya yang paling sensitif, yang paling berbahaya. Itu adanya di mana para jamaah? Kok jawabannya lain lagi? Jadi yang paling sensitif, yang paling berbahaya, harokat perbuatan umat manusianya, itu letaknya di mana para jamaah? Kok badan? Atilan pikiran. Ada yang jawab ucapan. Lah ini ucapan ini yang paling sensitif, yang paling berbahaya. Karena di dalam harokat perbuatannya, harokat perbuatan umat manusia yang paling sensitif, yang paling berbahaya, itu adalah ucapan-ucapan umat manusia. Karena ucapan-ucapan manusia itu bisa menfitnah, bisa mengadu domba, bisa segala-galanya. Bisa tudang-tuding terhadap umat manusia. Dia tidak baik, dia itu bohong, dia itu yang lainnya. Itu bisa. Itu yang paling berbahaya. Itu adalah harokat perbuatan umat manusianya. Itu yang sensitif, yang berbahaya. Itu adalah lubang mulut. Segala-galanya umat manusia nikmat karena lubang mulut. Gak nikmat itu karena lubang mulut. Kalau saya bilangnya nikmat karena lubang, gak nikmat karena lubang, entar pikirannya ngeres lagi. Jadi saya ucapan sajalah, entar jawabannya pikirannya ngeres. Segala-galanya umat manusia di dalam mimpa semu maknanya barokah, harokat perbuatan umat manusia. Umat manusia di dalam dunia ini memiliki barokah-barokah semua, memiliki harokat perbuatan-perbuatan semua. Perbuatan-perbuatan yang paling termulia umat manusia adanya di mana para jamaah? Perbuatan. Kok perbuatan? Lah, ada yang menjawab tingkah laku. Umat manusia yang paling termulia, perbuatan-perbuatan yang paling termulia, itu adalah perbuatan dan tingkah laku. Kalau bilangnya perbuatan, kalau tidak laku lampahnya, tidak dijalankan, itu enggak ada apa-apanya. Kalau tingkah lakunya saja, perbuatannya tidak ada, itu tidak ada gunanya. Jadi kedua-duanya itu harus dijalankan. Contohnya supaya paham, tingkah laku perilaku. Saya dari rumah ke sini tidak ada tujuan perbuatannya, apakah bermanfaat, apakah tidak para jamaah? Dipastikan tidak. Kalau perbuatan umat manusianya tidak ada gerakan, tidak ada tingkah laku, perilaku, apakah nyampe di pengajian, pengaosan bumi bakti ini? Dipastikan tidak. Jadi kedua-duanya itu harus diambil, jangan satu. Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan itu bukan karena kitabnya, bukan karena Quran hadisnya, bukan karena agamanya, bukan karena nabinya, bukan karena para alim ulamanya, kiainya, ustadznya, atau gus-gusnya, atau buya-buyanya, atau habaibnya, atau para imamnya. Segala sesuatu perbuatan-perbuatan itu terletaknya di mana para jamaah? Oh, tingkah laku di perbuatan lah.
Lah ya, kalau di tingkah laku, perilaku, perbuatan lagi, ya saya tidak bertanya lagi. Karena segala sesuatu umat manusia, segala sesuatu perbuatan-perbuatan itu bukan karena nabinya, bukan karena alim ulamanya, kiainya, atau ustadznya, atau gus-gusnya, atau buya-buyanya, atau habaibnya, atau para imamnya. Umat manusianya, tingkah laku perilakunya itu adanya dirinya sendiri. Karena umat manusianya itu semuanya karena dirinya. Hidup karena dirinya, mati karena dirinya. Benar atau tidak para jamaah? Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, letaknya kebenarannya di mana? Hidup karena dirinya, mati karena dirinya. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, hidup umat manusianya itu adanya di mana para jamaah? Dia hidup umat manusianya itu ada dirinya sendiri. Ya kalau mau hidup pasti makan. Nah kalau mau mati ya pasti tidak makan. Jadi segala sesuatu umat manusia hidup itu karena dirinya, mati karena dirinya. Lah kalau penentuan hidup itu dari Sang Pencipta, penentuan mati itu dari Sang Pencipta. Lah kalau Sang Pencipta itu hanya mengasih gawe hidup. Nah, di dalam kitab Pancorep Sejati Urip, kang gawe urip itu Sang Pencipta, kang uripi itu dirinya sendiri. Contohnya si jabang bayi lahir. Lah itu yang menghidupnya itu siapa? Umat manusia apa Sang Pencipta para jamaah? Kok Sang Pencipta? Jawabnya bagaimana? Ya kalau umat manusia lahir, si jabang bayi itu hidupnya bukan dari Sang Pencipta yang menghidupi. Yang menghidupi itu kedua orang tuanya. Kalau ing alam rahim, yang mengasih hidup, yang mengasih urip itu adalah Sang Pencipta. Kalau udah lahir, itu kedua orang tuanya. Jadi hidup umat manusia itu tergantung kedua orang tuanya kalau masih kecil. Kalau udah dewasa, umat manusianya hidup itu kata siapa para jamaah? Dipastikan kata dirinya. Saya berulang-ulang kali mengucap seperti ini supaya paham. Umat manusianya itu hidup karena dirinya. Perbuatan karena dirinya, tingkah laku karena dirinya, bukan karena agamanya, bukan karena Quran hadisnya, bukan karena nabinya, bukan para alim ulamanya, bukan para kiainya, bukan ustadznya, bukan gus-gusnya, bukan buya-buyanya, bukan habaibnya, bukan para imamnya. Segala sesuatu umat manusianya itu kuncinya ada dirinya. Benar atau tidak para jamaah? Karena umat manusia di dalam dunia ini semuanya hidup karena dirinya, nikmat karena dirinya, sengsara karena dirinya. Itu sebabnya apa para jamaah? Kan bingung lagi. Ya kalau umat manusia kepengen nikmat, perbuatanlah yang baik. Kepengen sengsara, silakan perbuatan yang buruk. Jadi kunci umat manusia itu ada dirinya sendiri. Paham atau tidak para jamaah? Karena di dalam hajabrah harokat perbuatan umat manusianya. Lalu dilanjutkan dengan mim tajid ing perjalanan Muhammad. Kita semua ini kaumnya, umatnya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kita ini mengikuti perjalanan-perjalanan Nabi atau mengikuti ajaran-ajaran Nabinya para jamaah. Alhamdulillah para jamaah ini langsung paham mengikuti ajaran Nabi. Tapi kebanyakan orang, ulama-ulama yang di luar sana, bukan di sini, kebanyakannya mengikuti perjalanan-perjalanan Nabi. Itu yang salah kaprahnya. Karena nabinya udah mati, yang mau diikuti perjalanan apanya? Adanya nabinya udah di alam kubur. Jadi mau mengikutinya di mana? Apakah mengikutinya di alam kubur para jamaah? Dipastikan tidak. Yang perlu diikuti itu adalah ajaran-ajaran nabinya. Karena di dalam mimtejid ing perjalanan Nabi Muhammad SAW, yang diikuti perjalanannya itu adalah ajaran-ajarannya, bukan perjalanan nabinya. Itu yang salah kaprahnya umat manusia di seluruh dunia seperti itu. Kalau di dalam kitab sejati atau kitab Nurjati, itu adalah mimtejid ing perjalanan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang diikuti bukan perjalanannya, yang diikuti itu adalah ajaran-ajarannya. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah jawabannya benar dan betul. Sayanya haus, dari tadi saya berbicara terus, dari gorokannya saya kering. Boleh saja minum atau tidak para jamaah? Alhamdulillah. Para jamaah haus atau tidak? Alhamdulillah sama-sama haus. Jadi sama-sama haus, sayanya minum dulu. Boleh atau tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah dahaga saya udah reda karena udah minum. Karena saya barusan di dalam mimtejid ing perjalanan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Umat manusianya itu pasti memiliki perjalanan-perjalanan semua. Bukan kanjeng Nabi Muhammad SAW saja yang memiliki perjalanan-perjalanan. Umat manusia di dalam dunia ini semuanya memiliki perjalanan-perjalanan semua. Ada yang perjalanan baik, ada perjalanan buruk. Karena umat manusia itu udah ditakdirkan, udah dikodratkannya umat manusianya itu jalannya adanya dua. Catatan pun adanya dua. Karena pada malam hari ini bulan Roah, sedikit lagi bulan puasa. Lah kalau ulama-ulama yang besar di dalam bulan Roah itu pergantian buku katanya. Kalau di dalam kitab Pancorep Sejatine Urip, di dalam kitab Insan Hamil, kitab Nurjati, kitab Sejati, itu tidak ada buku. Yang ada itu adalah catatan baik dan catatan buruk. Umat manusianya itu baru lahir itu membawanya catatan baik dan catatan buruk, bukan yang dibawanya buku. Umat manusianya salah kaprahnya seperti itu. Setiap tahun buku umat manusianya itu berganti-ganti. Nah itu yang saya membingungkan. Kalau umurnya 100 tahun, entar bukunya 100 biji. Nah itu entar membijinya itu bagaimana para jamaah? Lah kan tidak ada yang tahu.
Buku umat manusianya itu sebesarnya seberapa, kecilnya seberapa, itu tidak ada yang tahu. Ulama-ulama yang besar itu salah kaprahnya seperti itu. Bukunya umat manusia itu seperti apa tidak ada yang tahu. Tapi umat manusianya seperti para alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam, semuanya menyatakan bahwa di dalam bulan Roah itu pergantian buku. Dah bukunya itu seperti apa tidak ada yang tahu umat manusianya itu. Kalau di dalam kitab Pansorep Sejatin Urip, di dalam kitab Insan Hamil, di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Sejati, itu adanya cuman hanyalah catatan baik dan catatan buruk, membawahnya umat manusianya itu, bukan buku. Jadi kita semua ini kaumnya, umatnya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini memiliki perjalanan-perjalanan semua. Karena di dalam mim tasjid ing perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, umat manusianya memiliki perjalanan-perjalanan tidak para jamaah. Nabi memiliki perjalanan tidak. Para alim ulama memiliki perjalanan tidak. Para alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus, buya-buya, atau habaib, atau para imam memiliki perjalanan tidak. Orang awam memiliki perjalanan tidak. Semuanya memiliki perjalanan-perjalanan. Jadi kita semua ini umat manusia, khususnya orang awam dan khususnya yang memiliki titel-titel seperti nabi atau para aulia atau para wali atau para sahabat atau para alim ulama, kiai, gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam. Semuanya memiliki perjalanan, semuanya sama, tidak ada perbedaan. Nabi dan kita itu semuanya sama, tidak ada perbedaan-perbedaannya. Tidak ada perbedaan-perbedaannya. Itu letaknya di mana para jamaah? Ada yang bilang makhluk, ada yang bilang umat manusia. Ini umat manusianya yang paling benar. Kalau makhluk itu entar ada makhluk satu hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada sebangsa jin, ada sebangsa malaikat. Kalau umat manusia tetap manusia. Jadi kita dan Nabi itu semuanya sama, tidak ada perbedaan-perbedaan karena umat manusia. Sesepuh kita itu menjawab benar dan 100. Karena udah sepuh, udah tahu. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah, kalau sesepuh kita mengetahui tentang itu, berarti orangnya sepuh, ilmunya juga sepuh. Jadi alhamdulillah, kita semua ini mendapatkan pelajaran-pelajaran dari sesepuh kita. Benar atau tidak para jamaah? Karena sayanya ini juga masih belajar, jamaah juga belajar, sesepuh kita belajar. Karena apa para jamaah? Kok berulang-ulang jawabannya? Ya kalau umat manusia di dalam dunia ini tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh. Adanya umat manusianya itu semuanya belajar. Benar atau tidak para jamaah? Karena waktu sekarang bisa pintar, besok lusa bisa bodoh. Yang bodoh sekarang, besok lusa bisa pintar. Benar atau tidak para jamaah? Karena umat manusia di dalam dunia ini semuanya itu ada kelebihan, ada kekurangan, ada kekurangan, ada kelebihan. Benar atau tidak para jamaah? Karena umat manusia di dalam dal palseduk, dal kecil itu ing dalam pendiriannya. Di dalam pendirian umat manusianya itu kadang kuat, kadang tidak.
Karena umat manusianya, pendirian umat manusia waktu-waktu sekarang memang kuat. Besok lusa tidak ada yang tahu. Sekarang lemah, besok lusa tidak ada yang tahu. Jadi kita semua ini di dalam temanya yaitu Muhammad. Di dalam temanya Muhammad ini mempasemu maknanya baroha. Haja berha harokat perbuatan umat manusianya. Mimtejid ing perjalanan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dal pasedu dal kecil ing dalam pendiriannya. Kalau di dalam pendiriannya itu umat manusianya yang paling kuat itu terletaknya di mana para jamaah? Kan bingung jawabannya. Umat manusianya itu yang paling terkuat terhadap umat manusianya itu terletaknya yang paling kuat itu adanya di mana? Pendirian. Ada yang hati. Ya kalau umat manusianya pendirian ada, lalu hati ada, semuanya itu ada. Tapi yang paling terkuat jadi satu. Umat manusianya itu iman kadang kuat, kadang tidak. Jadi umat manusianya yang paling terkuat ada di diri umat manusia. Itu ada ing dirinya sendiri. Ada ing barangnya sendiri. Umat manusianya itu yang paling terkuat itu adalah ada ing barangnya sendiri. Tidak ada yang lain. Benar ada tidak para jamaah? Nah, betulnya di mana? Karena begini para jamaah. Umat manusia yang paling terkuat di diri umat manusia itu adanya ing dirinya sendiri. Barangnya itu adalah iman, takwa, tawakal. Kalau saya jeler-jelerkan itu agak ngeres, jadi saya penjabarannya saja. Iman, takwa, tawakal. Lah ing barangnya itu juga yang paling terkuat, yang paling sakti. Tidak ada tandingannya. Sekali sembur bisa berwujud. Nah itu Braja Musti kalah, lembu sekilan kalah, gelap nampar kalah, lalu mali rupa kalah. Semuanya ilmu yang ada di dalam dunia ini semuanya kalah oleh ing barangnya sendiri. Karena segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini semuanya bisa selamat karena ing barangnya. Tidak bisa selamat karena ing barangnya. Karena segala sesuatu umat manusia itu adalah yang dipegang, itu adalah ing barangnya, yaitu iman, takwa, tawakal. Itu maknanya saja. Kalau saya jelerkan itu agak ngeres, jadi saya nggak boleh diceritakan tentang itu. Iman, takwa, tawakal umat manusia itu memegang ing barangnya. Kalau umat manusianya tidak bisa memegang barang, entar umat manusia itu tergoda. Karena godaan yang paling berat umat manusianya itu adalah harta tahta wanita. Lah harta tahta wanita itu adanya ing barangnya sendiri. Karena bisa selamat karena ing barangnya. Karena tidak bisa selamat karena ing barangnya. Jadi kita semua ini umat manusia di dalam mempasemu maknanya barokah. Kita semua ini memiliki barokah-barokah semua. Lah barokah-barokah umat manusia di dalam dunia ini semuanya itu sama. Barokahnya itu dimuliakan oleh Sang Pencipta. Itu kemuliaan, itu baru kemuliaan. Lalu umat manusia dikasih hidup, umat manusia itu semuanya sama oleh Sang Pencipta. Dikasih hidup semua, dikasih wujud semua umat manusianya itu.
Lalu wujudnya normal semua. Ada telinga, ada ini, ada itu. Itu bagi yang sampurna. Bagi yang tidak juga ada. Karena di dalam huruf B, Gusti Allah nyiptaaken badan manusia urip iku anu bagus, anu bener, anu blesak. Jadi umat manusianya itu diciptakan oleh Sang Pencipta itu tidak selalu sampurna. Pasti ada kekurangan-kekurangannya. Umat manusianya itu bentuk wujudnya ada kekurangan, bentuk wataknya ada kekurangan, bentuk sifatnya ada kekurangan, sama seperti wujudnya. Karena di dalam huruf P, Gusti Allah nyiptakan badan manusia huruf iku anu bagus, anu bener, anu blesak. Lalu huruf T, tabiat manusia huruf iku anu bagus, anu bener, anu blesak. Lalu huruf C, sifat-sifat manusia huruf iku anu bagus, anu bener, anu blesak. Jadi segala sesuatu umat manusia itu semuanya ada kekurangan-kekurangan di badannya, di wataknya, di sifatnya. Jadi kita semua ini udah ditakdirkan, udah dikodratkannya, umat manusianya itu ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi kita semua ini di dalam kapasitasku maknanya ujung. Segala sesuatu penentuan-penentuan ujung-ujungnya itu ada di diri Sang Pencipta semua. Karena di dalam kapasitasku maknanya ujung. Ujung umat manusia ada di Sang Pencipta, ujung Sang Pencipta juga ada di diri umat manusia. Sebabnya apa para jamaah? Kan bingung lagi. Jawabannya bingung, mudeng. Karena saya bilang ujung umat manusia ada di Sang Pencipta. Ujung Sang Pencipta ada di diri umat manusia. Itu sebenarnya itu paham sebenarnya. Tapi kan mudeng. Begini sebenarnya. Kalau umat manusianya bilangnya Sang Pencipta itu ada, pasti ada. Sang Penciptanya itu dibilang enggak ada, ya enggak ada. Berarti ujung Sang Pencipta ada di diri umat manusia. Lalu umat manusianya kata Sang Pencipta, kamu enggak ada, pasti enggak ada. Kamu ada, pasti ada. Karena umat manusianya itu terciptakannya di dalam alif jari ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna, hanya nama. Nama ada ing rasa, rasa ada ing diri umat manusia. Jadi umat manusianya itu terciptanya dari rasa. Sang Pencipta itu bisa timbul karena rasa. Tadi sesepuh kita jawab itu ada ing rasa. Iya tadi ada ing rasa, tapi belum tepat. Ini yang tepat. Jadi umat manusianya itu terciptanya karena rasa. Sang Pencipta itu bisa ada karena rasa. Benar atau tidak para jamaah? Karena umat manusianya itu ada ing rasa. Sang Pencipta juga ada ing rasa. Karena di dalam nun pasenu ing petunjuk ing saking Gustine, Gusti Allah telah menunjukkan bahwa seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini semuanya adalah ciptaan-ciptaanku. Tapi yang bisa mengakui yang ada rasanya itu adalah umat manusia yang bisa mengucap bahwa saya diciptakan oleh Sang Pencipta. Sang Pencipta itu Allah. Kalau orang Islam, kalau di lain Islam itu nggak tahu apa bilangnya. Jadi kita semua ini umat manusia itu terciptanya ada ing rasa. Sang Pencipta juga bisa timbul karena rasa.
Jadi di dalam alif jari ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna, hanya nama. Nama ada ing rasa, rasa ada ing diri umat manusia. Kita semua ini udah ditunjukkan di dalam nun pasendo ing petunjuk ing saking Gusti nih. Gusti Allah telah menunjukkan segala sesuatu di dalam dunia ini semuanya adalah ciptaan-ciptaanku. Tidak ada yang lain. Bila umat manusia ada yang mengeklaim bahwa ini ciptaanku, berarti salah besar. Karena khususnya sang pencipta itu menciptakan alam semesta dan makhluk-makhluknya. Tapi kalau umat manusia menciptakannya itu adalah untuk melengkapi alam dunia ini, keahlian umat manusianya. Hanya itu umat manusia bisanya. Tapi zaman-zaman sekarang umat manusianya itu menginginkannya. Itu banyak yang menjadi Tuhan-Tuhan. Banyak ciptaan-ciptaan umat manusia seperti robot, seperti mobil, seperti kapal, atau seperti yang lain-lainnya. Yang lebih anehnya lagi, menciptakan robot seperti umat manusia. Lalu robot itu bisa hamil. Lah itu yang paling membingungkan. Itu letaknya itu di mana? Karena semua umat manusia yang bisa menciptakan makhluk namanya manusia itu adalah sang pencipta, bukan umat manusia, bukan seorang robot. Tapi umat manusia zaman-zaman sekarang seorang robot pun bisa diciptakan. Lalu robot itu bisa hamil. Itu pembodohan publik. Semuanya itu diakali oleh umat manusia, dibohongi oleh umat manusia. Itu permainan-permainan, itu mesin, permainan-permainan keahlian umat manusia. Segala sesuatu umat manusia itu ada batas-batasnya. Karena umat manusianya itu terciptanya itu dari 4 inti. Yaitu inti api, inti nur, inti cahaya, dan inti tanah. Bukan sebuah mesin, bukan sebuah besi. Tapi zaman-zaman sekarang umat manusia itu banyak menginginkannya menjadi Tuhan, menciptakan makhluk namanya manusia. Zaman-zaman sekarang umat manusia banyak berhubungan dengan sebuah robot yang paling cantik. Karena zaman-zaman sekarang robotnya itu cantik-cantik. Jadi umat manusianya itu menginginkannya robot-robot itu untuk dijadikan istri. Harganya juga bermiliar-miliar. Itu umat manusianya itu salah kaprahnya semua seperti itu. Yang anehkannya saja itu kok sebuah robot bisa hamil. Itu yang saya membingungkan. Hamilnya itu dari mana? Jadi umat manusianya itu jangan dibodohi oleh keahlian umat manusia. Karena di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Sejati, karena segala sesuatu yang paling hakiki, hak yang pasti itu haknya Gusti. Hak itu nyata, hu itu nyata. Yang udah nyatalah itu adalah Gusti Allah, bukan umat manusia. Lalu kapaseku maknanya ujung. Segala sesuatu penentuan yang paling ujung itu adalah Gusti Allah, bukan umat manusia. Jadi waktu-waktunya itu udah lama. Jadi saya ingin berhenti. Bila ada yang mau bertanya, saya silakan yang mau bertanya. Bila tidak ada yang mau bertanya, saya tutup dengan doa. Sebelum berdoa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada perkataan-perkataan saya yang tidak berkenan di hati para saudara-saudara atau para jamaah atau seluruh masyarakat yang ada di dalam dunia ini. Karena saya juga manusia. Manusia itu ada benarnya, ada tidaknya.
tentang ucapan dan tentang tingkah laku perilaku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa dhukrina Muhammad wa sallim wa raja wa baraka wa ta'ala wa surasil azman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa kama jana masyurulik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti bereskilah. Wa umurina wa salamati berarti bereskilah. Wa umurina wa salamati berarti bereskilah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.